Ya pemirsa, lagi-lagi aksi penyerangan hingga korban tewas terjadi. Kali ini aksi penyerangan terjadi dipicu gegara tak terima ditegur saat dalam pengaruh minuman keras. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita 1 Sore. Lagi dan lagi, pengaruh minuman keras berujung tewasnya seseorang. Fendi Rompas namanya, seorang staf dosen Universitas Negeri Manado di Minahasa, Sulawesi Utara, tewas usai ditikam seorang perempuan JP yang merupakan pacarnya. Kejadian berawal saat korban VR sedang bersama-sama kekasihnya yaitu JP di kosan di lorong pasar Tataaran 2 Tondano, Kabupaten Minahasa. Awalnya diduga pelaku menegur korban yang merupakan seorang dosen dan mengajar di Fakultas Teknik Unima karena pulang dalam keadaan mabuk minuman keras atau miras. Korban dan pelaku kemudian terlibat cekcok. Tak kuasa menahan amarah, pelaku kemudian mengambil pisau dapur dan menikam korban di bagian dada hingga menembus jantung. Hal itu disampaikan Kapolres Minahasa saat melakukan gelar perkara di Polres Minahasa. Kemudian dari keributan tersebut terjadilah kejadian yang mengakibatkan korban atas nama PM ini meninggal. Hasil dari otopsi tersebut bahwa terjadi luka tusuk dengan kedalaman 5 cm dan ujung pisau mengenai jantung. Pelaku mengatakan ketakutan saat terlibat cekcok karena korban sudah dalam pengaruh minuman keras dan emosi. Pelaku pun lari ke dapur dan mengambil pisau dapur. Kemudian, karena korban semakin emosi dan situasi semakin tegang, korban mendekati pelaku. Pelaku pun menusuk tubuh korban. Korban kemudian tersungkur berlumuran darah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Wanita 45 tahun yang juga kekasih korban kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga telah mengamankan senjata tajam yang digunakan tersangka untuk menikam korban. Pembunuhan gegara tak terima ditegur saat dalam pengaruh minuman keras juga terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku Basri yang merupakan warga asal desa Belang-Belang, Kecamatan Lau, ditangkap petugas Satreskrim Polres Maros setelah menghabisi nyawa temannya yang merupakan tetangganya sendiri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban yang berlumuran darah, serta senjata tajam berjenis parang, serta badik yang digunakan pelaku. Wakapolres Maros mengungkapkan sebelum pembunuhan terjadi, keduanya sempat terlibat perkelahian hingga pelaku mengalami luka di bagian kaki akibat tikaman badik oleh korban. Pelaku kemudian pulang mengambil sebilah parang lalu menyerang korban hingga tewas dengan kondisi luka di bagian kepala, leher, dan dada. Sebelumnya, aksi keributan terjadi diduga pelaku yang dalam kondisi mabuk minuman keras tersinggung saat hendak ingin bernyanyi di acara pesta perkawinan, namun ditegur oleh sejumlah warga. Pelaku kemudian mengancam akan berbuat onar hingga akhirnya korban memukul pelaku dan terlibat kericuhan. Langsung mencabut badik yang Basri bawa sambil mengiris-iris tangannya dan mengatakan, kalau saya tidak menyanyi, saya akan ribut di sini. Kemudian Muhammad Arsyad tiba-tiba langsung memukul Basri dengan menggunakan piring yang ada di atas meja mengenai bagian atas dahi sebelah kanan.
Lalu Muhammad Arsad mengangkat kursi yang terbuat dari plastik, memukul lelaki Basri. Kemudian Muhammad Arsad menikam Basri mengenai pada bagian paha sebelah kiri Basri, sehingga Basri langsung mengatakan kepada Muhammad Arsad, "Tunggu Kak, saya pulang ke rumah dulu." Lalu Muhammad Arsad mengatakan, "Ya, saya tunggu kamu di sini." Usai menghabisi nyawa temannya, pelaku sempat hendak kabur ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Namun dapat ditangkap polisi setelah sepeda motor pelaku terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros, Kecamatan Turikale. Atas perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Sungguh tega, gegara kecanduan menonton film dewasa. Seorang pelajar SMK di Tanjung Pinang nekat memperkosa siswi kelas 6 sekolah dasar. Ironisnya, korban yang melawan sempat diancam dan diseret pelaku ke dalam sebuah ruko kosong. ZH inisial namanya, yang merupakan pelajar SMK berusia 16 tahun ini, berhasil ditangkap tim gabungan unit Jatanras Satreskrim Polresta Tanjung Pinang dan unit Reskrim Polsek Tanjung Pinang Timur setelah mendapat laporan dari orang tua korban. Kepada polisi, ZH mengaku tak bisa membendung nafsu bejatnya lantaran kerap kali menonton film orang dewasa di ponselnya. Tak hanya itu, aksi bejat pelaku ini dilakukan dengan cara membujuk rayu korban dengan memberikan es krim yang sebelumnya telah dibelinya di salah satu warung di kawasan Batu. Namun korban yang sempat menolak ajakan pelaku mendapat ancaman dengan dipukul dan akan dibunuh. Ironisnya, korban yang terus menolak akhirnya diseret pelaku ke dalam ruko kosong di kawasan Batu 12. Kasus ini pun terungkap setelah korban diantar pulang oleh seorang warga, yang dimana saat itu korban sudah dalam keadaan tak berdaya. Setibanya di rumah, korban langsung menangis dan menceritakan kejadian pilu itu kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian langsung melaporkan tindakan keji tersebut ke Polsek Tanjung Pinang Timur. Kami sudah mengamankan pelaku atas nama inisial Z di Alam Gas. Korban DA saat ini masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif terkait dengan kejadian ini. Modus kira-kira apa yang dilakukan? Modus si pelaku membujuk rayu dengan memberikan es krim dan membawa korban ke ruko kosong dan dilakukan persetubuhan. Atas perbuatannya, ZH ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Tak hanya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pihak kepolisian Probolinggo, Jawa Timur berhasil meringkus 4 pelaku kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, salah seorang pelaku diketahui merupakan seorang kakek pensiunan guru. Seorang kakek berinisial S berusia 71 tahun, warga Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, tega mencabuli tetangganya SR. Modus S dalam menjerat korbannya yakni dengan cara menawarkan wifi gratis kepada korban. Korban yang terbuai bujuk rayu pelaku, kemudian diminta memijati tubuh pelaku. Di saat itulah korban yang tidak sadarkan diri, kemudian dicabuli. Yaitu adanya
satu laporan juga yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh, mohon maaf dalam hal ini, pelaku notabene sebagai pensiunan guru. Korban yaitu sebagai tetangga daripada pelaku. Saat itu korban sedang lewat di depan rumah pelaku, kemudian dipanggil oleh pelaku. Setelah dipanggil, disitulah terjadi suatu bujuk rayu sehingga korban terpesona, terpedaya, kemudian oleh pelaku diajaklah masuk ke dalam kamar, kemudian dilakukan perbuatan cabul. Kepada petugas, pelaku mengaku hilaf telah mencabuli anak perempuan yang masih di bawah umur tersebut. Minta pijat. Sampai minta dipijat sama anaknya. Ya. Terus? Oh, dia mau. Terus? Setelah mijat, saya beri contoh gini, caranya mijat. Dan saya yang ini. Ironisnya, tak hanya pelaku S, masih ada 3 pelaku pencabulan lainnya dengan kasus yang berbeda juga turut diamankan petugas. Sementara pelaku lainnya adalah pemuda asal Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. LY nekat menyelinap masuk rumah tetangganya saat orang tuanya tak ada di rumah. Aksi bejat LY kepada korban terjadi bahkan sampai 6 kali. Atas perbuatan para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.